Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa menyapa kalian kembali. Ini tadi aku lagi ngemil jambu kristal selepas olahraga aerobik gitu ya, rasanya seger banget. Udah 2 hari ini aku rutinin olahraga, lumayan badan ngos-ngosan juga dan rada pegel-pegel, tapi setelahnya itu jadi enak banget karena jadi nggak gampang capek dan tidurnya pules. Ini aku udah mandi, cuman belum sempat keringin dan sisir rambut, jadi mau aku langsung aja buat lipetin baju yang udah pada kering nih teman-teman. Alhamdulillah cuacanya hari ini cerah, terang benderang, jadi cucian lebih cepat keringnya. Di sini aku mau sharing dan bahas tentang manfaat dan tujuan hidup minimalis. Mudah-mudahan apa yang aku sharingkan itu bisa diambil manfaatnya ya. Jikapun menurut kalian itu tidak sepaham dengan gaya hidup kalian, bisa diabaikan saja. Jadi manfaat atau benefit dan tujuan hidup minimalis yang selama ini aku jalankan itu salah satunya atau tujuan utamanya adalah meminimalisir rasa stres untuk menjalani kehidupan ya, karena aku nggak suka kehidupan yang ribet. Jadi lebih mementingkan pola pikir yang simpel-simpel aja gitu, karena dulu sering kali berperang dengan ego sendiri, kadang tuh terlalu overthinking, terlalu memikirkan ini itu terlalu berlebihan, itu mengakibatkan kadang kita tuh banyak stres atau kelebihan rasa stres gitu ya, yang sebenarnya permasalahan-permasalahan tersebut gak perlu dipikir secara terus-menerus. Aslinya tuh menjalani kehidupan itu sesimpel dan segampang itu, cuma kadang yang bikin ribet itu adalah pikiran-pikiran kita sendiri. Ya, kembali lagi ke kadang memang manusia nggak bisa lepas dari overthinking, nggak bisa lepas dari mikirin sesuatu ya. Padahal sebenarnya hal-hal yang terjadi pada diri kita lebih enak untuk dijalani saja, sedikit berpikir tapi lebih banyak actionnya, itu akan menjadikan hidup kita itu lebih baik ya. Dan terutama walaupun ikhtiar tetap terus dikerahkan, tapi jangan lupa segala bentuk jalan kehidupan kita adalah sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua harus diseimbangkan dengan rasa ikhlas, pasrah, dan tetap bertawakal. Yaelah. Nah ini teman-teman, aku mau makan siang. Sebenarnya aku tadi tuh udah sarapan dengan menu yang sama, tapi karena kebetulan ini menu yang udah lama banget gak aku masak, jadi aku mau makan siang dengan menu yang sama ini ya. Ada sop sayur, terus ada sambal terasi sama ikan goreng. Udah sih gini aja menu siangku hari ini, masih sama dengan menu yang tadi pagi. Sayang kalau dibuang ya, ini tuh favorit banget. Selamat makan siang teman-teman. Ini mau aku langsung makan aja ya teman-teman, karena tadi abis olahraga jadi tuh badan lapar lagi. Dan di sini aku juga karena hari ini nggak kemana-mana, di rumah aja, jadi ya udah seadanya aja penampilannya ya. Teman-teman makan siangnya pakai apa nih hari ini? Oh ya lanjut ya, gaya hidup minimalis yang aku jalankan dengan tujuan meminimalisir rasa stres atau minim stres itu juga menyangkut berbagai macam aspek kehidupan ya, baik segi keuangan, dari segi sikap, pola pikir, pokoknya semuanya aja deh. Apalagi yang paling penting itu dari segi bersikap dan pola pikir ya teman-teman. Sekarang aku udah nggak pernah mikirin hal-hal yang tidak penting atau kurang penting yang gak ada pengaruhnya buat kehidupan aku, lebih memikirkan hal-hal yang menunjang kehidupanku aja. Pokoknya udah jauh-jauh dari rasa baper deh. Kalian bisa cobain deh menerapkan gaya hidup minimalis ini, karena gaya hidup minimalis ini lebih mengarah kepada pola pikir yang praktis, yang memprioritaskan hal-hal yang penting saja dan tidak memikirkan hal-hal yang menduga-duga gitu loh. Jadi kita juga lebih banyak berpositive thinking atau berhusnudon ya. Terus juga jauh-jauh dari rasa overthinking. Pokoknya tanamkan aja ke
siapapun itu saling percaya, tapi tetap ya mawas diri, terus berpikiran berpositif thinking gitu deh. Terus selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari juga banyak banget benefit atau manfaat yang aku dapat ya, terutama udah nggak pernah tuh ngejar-ngejar impian yang sebenarnya tidak ada masalah ya ketika seseorang itu masih bermimpi atau punya impian dan cita-cita. Cuman di sini aku lebih untuk mengelola dan mengendalikan hati aja, karena kadang-kadang apa yang kita inginkan dan kita kejar dengan penuh berapi-api dan berambisi itu malah semakin jauh gitu loh teman-teman, semakin jauh untuk kita raih. Maka dari itu diperlukan juga keseimbangan. Yang namanya orang hidup ya, kita mah bisanya hanya berdoa dan berusaha, terus untuk hasil akhir tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Jadi rasa legowo, rasa ikhlas itu sangat dibutuhkan biar hati kita itu lebih tenang, terus lebih jernih, lebih ya dalam pikiran kita lebih jernih dalam berpikir, terus lebih adem kata orang Jawa ya. Jadi slow aja gitu, mengalir aja kehidupan ini, udah nggak pernah membanding-bandingkan diri dengan orang lain, lebih membandingkan diri kita dengan diri kita yang ada di masa lalu gitu loh, apakah sudah baik dengan diri kita di masa lampau atau belum. Ya, pokoknya tujuannya harus lebih baik. Mungkin dulu yang masih berambisi, berapi-api untuk mencapai target-target tertentu, sekarang lebih slow aja, karena walaupun dampaknya baik ketika kita punya target atau impian, tapi kadang itu seperti memaksa pikiran dan tenaga kita untuk bekerja lebih keras lagi. Padahal kadang tuh pikiran dan fisik kita juga perlu istirahat ya. Jadi tuh butuh healing, butuh me time, pokoknya mah kalau hidup go with the flow, loss aja gitu, menurut aku lebih menenangkan sih teman-teman. Ini yang sedang aku jalankan. Begitu juga banyak sekali manfaat yang aku dapat, terutama untuk pikiran aku, pola pikir aku, untuk sikap-sikap aku gitu. Dan untuk hubungan dengan pasangan juga sangat bermanfaat banget, karena kita tuh terhindar atau terjauhi dari rasa pertengkaran, karena lebih ke sering introspeksi diri masing-masing, lebih saling memperbaiki diri ke depannya, karena lebih sering ini loh merasa sadar masing-masing gitu loh, memperbaiki kesalahan yang lalu, terus semakin saling melengkapi, pokoknya menyederhanakan pola pikir deh kalau menurut aku gaya hidup minimalis itu. Jadi kita udah nggak pernah tuh cekcok hal-hal yang nggak penting. Jadi hidup itu lebih slow aja, jadi lebih menikmati dari waktu ke waktu. Yang tadinya mungkin kalau banyak target, banyak ambisi itu kita jadi lupa waktu, nggak berasa tuh, nggak pernah menikmati yang namanya detik per detik, hari per hari, apalagi quality time itu kayak udah nggak berasa. Tapi sekarang lebih ke menikmati. Seperti contoh, kita berdua itu kan bekerjanya itu wira swasta ya, bukan karyawan. Jadi kalau misal ada rezeki banyak, kita syukuri alhamdulillah. Terus banyak juga pikiran untuk menabung, banyak pikiran untuk mungkin berbagi. Tapi di saat mungkin rezeki atau orderan kita itu lagi bukan down, tapi mungkin lagi sedikit atau nggak banyak, justru kita juga bersyukur karena kita bisa beristirahat, mengistirahatkan pikiran dan tenaga kita gitu loh. Terus yang paling penting itu bisa me time berdua. Pokoknya segala macam kondisi itu sekarang bisa disikapi dengan rasa syukur, dan yakin banget kalau hidup ini tuh udah ada yang jamin ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita sebagai manusia hanya butuh berdoa dan berusaha, berikhtiar terus agar lebih baik ke depannya, dan berdoa pastinya untuk meminta keselamatan, untuk meminta petunjuk agar selalu dilindungi, agar selalu berada di jalan yang benar, dan agar selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik, gitulah ya intinya. Mungkin sesimpel itu sih. Jadi nggak pernah juga kalau masalah keuangan menimpa, misal nih tuh jadi marah-marah atau apa tuh enggak. Pokoknya sedikit atau banyak rezeki yang kita terima itu sudah
menjadi rezeki dan kebahagiaan kita gitu loh. Di saat rezeki banyak, disitulah Allah memberikan kesempatan kita untuk lebih banyak menabung dan lebih banyak berbagi. Di saat rezekinya mungkin hanya cukup, Allah juga memberikan kesempatan kita untuk lebih banyak bersyukur, untuk memberikan kesempatan kita untuk merasakan hidup mandiri dan lebih prihatin, untuk lebih hemat pastinya ya. Jadi tuh saat kita dikasih rezeki yang lebih lagi, kita nggak kaget dan nggak berboros-boros gitu loh. Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah di sini di Zambia aku mau bikin cemilan. Aku mau bikin cemilan kentang keju crispy itu. Udah banyak banget resep yang berseliweran. Ini resep kayaknya udah lama ya teman-teman. Cuman pengen aku eksekusi sekarang gitu loh. Ini karena ada kentang, sisaan kentang sedikit di kulkas, jadi aku udah potong-potong, udah cuci bersih, terus aku langsung goreng aja sampai kentangnya mateng. Seperti kita goreng kentang pas mau bikin perkedel itu ya. Tapi ini aku nggak tahu resepnya apa bener apa enggak, karena aku cuma lihat sekilas-sekilas aja, pas bikin juga spontan nggak lihat resep. Jadi kentangnya ketika ini udah digoreng mateng, terus nanti ditumbuk gitu ya, kayak bikin perkedel kentang. Cuma aku lupa apa ini pakai telur apa enggak, tapi di sini aku nggak pakein telur karena memang telurku juga lagi habis. Nah ini aku tambahin keju parut, keju cheddar 50 gram sama daun seledri. Kalau daun seledrinya secukupnya aja, seadanya di kulkas sih kalau aku. Terus kentangnya juga tadi nggak aku timbang berapa gram, pokoknya ini sisaan kemarin pas bikin perkedel. Jadi ini aku tumbuk halus, kentangnya pakai ulekan aja di dalam baskom. Pokoknya diulek-ulek sampai halus, jangan sampai ada yang bergerindil kentangnya. Terus ini juga tadi aku lupa nggak pakai seasoning atau nggak pakai garam, terus penyedap tuh enggak gitu loh. Nggak tahu, aku tuh lupa pas nonton vlognya siapa gitu bikin ini, lupa maksudnya tuh resep aslinya pakai ini nggak sih, pakai telur sama pakai seasoning apa enggak, tapi ini aku nggak pakai. Terus aku campur atau tambahin juga tepung maizenanya 1 sendok makan. Tapi karena ini kejunya banyak, yang aku pakai ke adonan ini, jadi tetap ada rasanya gitu loh, ada asin-asin gurih dari kejunya. Apalagi kan nanti makannya dicocol pakai saus dan mayones ya. Nah, ini setelah adonan halus aku masukin ke dalam plastik. Karena aku punyanya di sini cuma plastik piping bag atau segitiga, nggak apa-apa. Fungsinya ini nanti untuk memipihkan adonan gitu loh, biar nggak lengket. Kalau misalnya kita giling di talenan atau giling di meja kan lengket ya. Ini dipakein plastik kan enggak. Aku gilingnya juga pakai gelas aja, gelas biasa, karena aku males mau ambil rolling pin yang buat kue itu loh teman-teman. Jadi ini digiling aja kayak gini di dalam plastiknya, terus sambil aku nyalain api kompornya juga nanti untuk menggoreng. Dan ini setelah pipih, terus plastiknya digunting aja biar nanti adonannya bisa dipotong-potong. Ini aku nanti potongnya memanjang aja kayak potongan kentang goreng gitu loh teman-teman. Nah, gaya hidup minimalis ini juga bermanfaat banget untuk berpikir praktis, berpikir anti stres. Pokoknya mah, misal untuk cemilan gak ada stok cemilan yang instan di rumah kita, ya udah kita jadi lebih kreatif, lebih simpel berpikir untuk membuat cemilan-cemilan lah ya, mengeksekusi misal resep-resep cemilan yang ada di YouTube. Coba-coba, jadinya tuh kita juga semakin kreatif gitu loh. Kayak hidup minimalis juga menjadikan kita lebih menghargai apa yang kita punya, apa yang sudah kita miliki. Contoh ini, jadi lebih banyak bersyukur ya, punya rumah, punya dapur walaupun sederhana, disyukuri, jadinya kita jadi lebih rajin merawat. Alhasil dapur kita pun jadi bersih setiap saat. Gitulah ya. Ini adonannya aku balik seperti ini kalau udah agak golden brown ya, kalau kata orang mah. Dibalik sekali aja nanti, karena ini kentang sama keju kan cepet mateng ya, apalagi kentangnya udah digoreng. Mungkin lebih enak kalau dikasih seasoning sih ya, ada lada, terus kaldu jamur, mungkin sedikit garam. Cuma kok bisa-bisanya ya aku di sini nggak pakai seasoning. Tapi nggak apa-apa sih, tetap enak.
Dan ini walaupun nggak pakai telur, pas digoreng itu nggak pecah loh adonannya teman-teman. Nah ini aku mau angkatin beberapa adonan yang udah mateng. Aku tirisin biar minyaknya jatuh gitu. Nah udah mateng nih, aku angkat teman-teman cemilannya. Ini dia udah jadi cemilan aku teman-teman. Sekian dulu video dari aku ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang aku share bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.